Pria itu melemparkan bom waktu dalam laras senapan komando gendarmeri. Sesampainya di rumah, dia melubangi buku itu, lalu letakkan potongan kayu dengan pegas di dalamnya. Dia mencobanya dengan tangannya dan menemukan elastisitasnya pas. Lalu dia memasukkan granat ke dalamnya, lalu cabut kunci barel atas. Biarkan tersangkut di dalam, dan kompres ke ukuran halaman buku. Kemudian dia membawa karet gelang untuk mengikat buku itu dengan erat. Sebuah bom terbuka telah dibuat. Dia menaruhnya di laci di bawah tempat tidur, sehingga orang Jepang dapat dengan mudah menemukannya. Ia pun sengaja meninggalkan jejak di tanah. Lalu dia memasang bom waktu di dalam kotak. Terakhir, dia meletakkan granat itu di atas sepotong kayu dekat jendela. Setelah menyelesaikan semua ini, dia pergi mencari saudara baiknya, Tiet Lem. Dia meminta Tiet Lem melemparkan bom ke dalam kotak. Masuk ke rumah Fuong Tan Han besok jam 1. Kemudian dia mengendarai truk yang membawa jelaga. Pergi ke belakang pos komando gendarmeri Jepang. Kendaraan Jepang mengikuti di belakang. Dan pergi ke gerbang depan markas komando. Dia menghentikan mobilnya. Dia berbalik dan berjalan menuju mobil di belakangnya. Tidak apa-apa membiarkan orang di atas memberi Anda tempat duduknya. Pergi periksa mobilnya sebentar. Saat itulah orang Jepang naik ke truk. Maka bom waktu di atas telah dimulai. Pria Jepang itu langsung berubah menjadi abu. Dari Tuhan menuju peluang. Taruh bom di bawah jok. Mengusir. Kamu bisa menghubungi Kagesada untuk datang menemuiku. Ke pos komando. Kagesada juga pergi ke sana. Kali ini, Tutin sudah tidak sabar lagi. Dan mengaku membunuh Truongkok. Dan mencuri 2 kapal farmasi. Kagesada mengira dia datang untuk menyerahkan diri. Sebenarnya Tutin sudah punya rencana. Fuong Tan Han, tirani besar pemerintah reformis Jepang. Saya pikir jika dia meninggal, akan lebih tidak menyenangkan dibandingkan jika kamu mati, bukan? Kamu ingin membunuhku. Itu cerdas. Mulai sekarang, kamu tidak akan bisa melakukan apapun. Bagaimana cara membunuh ini? Orang lain mungkin mengatakan ini. Tapi jika kamu melakukan itu, kamu meremehkanku. Itu tidak benar. Kagesada benar-benar tidak percaya. Dia mengunci Tutin selama 24 jam dan menemukan seseorang untuk mengawasinya. Tunggu sampai siang besok. Lihat apakah Fuong Tan Han akan mati atau tidak. Jika Fuong Tan Han telah meninggal, tentara Jepang pasti akan membuat Anda harus membelah perut untuk meminta maaf. Saya tidak kenal mereka. Hanya kenal dia. Saat itu, dia juga pergi. Jadi dengan siapa saya berbicara? Atau begitulah yang terjadi. Besok siang, aku akan membiarkan Fuong Qin Han terluka sedikit. Tunggu sampai aku bertemu Din dan lalu kita akan bicara lebih jauh. Dia kemudian membawa Tutin ke penjara. Dan biarkan seseorang mengawasinya dan tidak meninggalkan setengah langkah pun. Dia ingin melihat bagaimana Tutin membunuh orang. Esokan harinya Kagesada mengirim orang ke rumah Huang Qin Han. Meminta bawahannya untuk memastikan keselamatannya. Ini adalah arloji saku bom asam sulfat. Yang dibuat Tutin sebelumnya. Itu dibawa oleh pekerja pos. Ini yang dikirim Henry padamu. Ketika dia masuk ke dalam mobil, dia membuka paket itu. Dia mengambil arloji untuk mencoba menyesuaikannya. Pada saat itulah hal tak terduga terjadi. Asam sulfat terciprat keluar, dan meludah ke tangannya. Fuong Tan Han yang mengalami luka bakar asam langsung berteriak keras. Lewat tengah hari, Kagesada datang memberitahunya bahwa Wang Qin Han belum mati sama sekali. Fuong Tan Han belum mati. Lengan Fuong Qin Han, mungkin ada luka bakar asam sulfat di jam tangan tersebut. Aku biarkan saja dia terbakar. Janji kami adalah dia hanya terluka ringan. Kalau begitu kamu izinkan aku bertemu calon istriku, kan? Anda tidak akan bertemu dengannya. Tutin kemudian memberitahu Kagesada hal itu. Anda memberinya waktu 20 menit untuk sampai ke toko roti yang ditunjuk. Untuk membeli sepotong kue, bawa ke Din dan jika kamu datang terlambat, akan ada kejutan menunggunya di pos komando. Padahal, dia sudah menghitung waktunya. Posko berjarak minimal 25 menit dari toko roti. Dan bom yang dia lemparkan ke laras meriam kemarin akan meledak tepat 30 menit kemudian. Meski Kagesada membeli kuenya, tetap saja meledak. Padahal Kagesada sedang marah, tapi yang jelas dia juga takut dengan perkataan Tutin. Setelah keluar, dia memerintahkan bawahannya untuk pergi ke toko roti yang ditunjuk, untuk membeli kue. Pada saat yang sama, dia memerintahkan semua orang untuk menggeledah pos komando untuk melihat apakah ada bom. Bosnya menjual kepadanya sepotong kue hak lem-lem. Lem hitam lem, itu benar. Saya mau beli potongan bintangnya ya. Meskipun bawahannya segera kembali, namun ketika saya kembali, saya masih terlambat 5 menit. Sepertinya sudah terlambat 5 menit. Itu benar. Terlambat 5 menit. Pada saat itulah bom di dalam laras meriam meledak. Pada saat yang sama, ia meledakkan gudang amunisi di dekatnya. Dalam sekejap perintah itu menjadi sunyi. Keluar dan periksa dulu. Lalu membawa tunanganku. Aku harus membunuhmu. Saya mengerti. Saat ini, Fuong Tan Han juga tiba di pos komando.
Begitu dia keluar dari mobil, dia melihat tanah yang sunyi. Gudang senjata itu meledak. Apa penyebab Tutin? Itu benar. Keduanya segera pergi mencari Tutin. Tanyakan padanya apa yang pada akhirnya ingin dia lakukan. Tutin menyuruhnya melepaskan Din dan, kalau tidak, akan ada kejutan yang lebih besar. Hingga saat ini Kagesada masih menolak untuk menyerah. Dia yakin Tutin hanya bisa menimbulkan masalah 2 kali. Namun Tutin mengarahkan tombaknya ke arah Fuong Tanhan. Apa yang ingin kamu lakukan pada keluargaku? Jika sebelum jam 12, temanku tidak bisa bertemu Din dan, maka sebentar lagi itu akan menjadi rumahmu. Pada saat ini, Fuong Tanhan sangat ketakutan hingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Aku bahkan tidak berani berpikir apa yang akan terjadi padaku selanjutnya, dan anggota keluarga. Pada saat ini, Tiat Lem membawa bom ke rumah Fuong Tanhan. Kagesada mengikat Tutin untuk melepaskan amarah di hatiku. Fuong Tanhan mengkhawatirkan keluarganya jadi dia pergi menelepon. Dia ingin mereka melarikan diri. Saat ini, Tiat Lem kebetulan sedang berada di tembok luar rumahnya. Dia melemparkan bom ke dalam. Halo. Angkat bicara, ada bom yang dilemparkan dari luar. Kapten Fuong sudah mati. Bagaimana dengan wanita itu? Wanita itu pingsan. Setelah mendengar ini, Fuong Tanhan sangat terkejut. Ia tidak berani mempertaruhkan nyawa anggota keluarganya. Dia segera pergi mencari Kagesada untuk memintanya melepaskan Din dan, pada titik ini, Kagesada sangat marah hingga dia kehilangan akal sehatnya. Dia juga tidak peduli dengan hidup atau mati Fuong Qinhan. Dia terus saja melepaskan amarah di dalam hatinya. Fuong Tanhan. Kagesada menolak melepaskan Din dan, lain kali. 10 menit. Kagesada. Biarkan wanitanya pergi. Jika aku mati, kamu juga akan mati. Persetan. Fuong Qinhan melihat bahwa Kagesada tidak peduli dengan hidup atau matinya. Berniat pergi mencari atasannya. Ketika saya keluar dan melihat pemandangan kacau di depan mata saya, dia sangat terkejut. Tuan Raja. Komando gendarmeri kami sangat aman. Gudang amunisinya baru saja dihancurkan. Undang Tuan untuk masuk ke dalam mobil. Tuan Fuong, mobil kami sangat aman. Tidak mengatakan itu aman. Begitu dia mendengar bawahannya mengucapkan kata aman, dia langsung merasakan ada yang tidak beres. Kali ini, Fuong Tanhan terkubur di dalam tanah. Ia kembali menemukan Kagesada lagi seperti jiwa yang tersesat. Biarkan wanitanya pergi. Meninggalkan Shanghai. Pergi jauh. Sejauh mungkin. Saat ini, Kagesada hanya bisa melepaskan Din dan, tepat di luar pintu, dia menemui Tiat Lem untuk menjemputnya. Ipar, Tuan Tin menyuruhku datang menjemputmu. Dia benar-benar dewa. Bahkan waktu menghitung dengan sangat baik. Setelah Din dan pergi, Kagesada berfoto dengan Tutin. Kagesada mengetahui penyiksaan ini, pada dasarnya tidak cukup untuk Tutin. Maka dia membawa perlengkapan air yang baru saja diteliti oleh kantor pusat. Memang itu sangat efektif. Tutin mengungkapkan daftar kontak yang disembunyikan di rumah. Dalam keadaan setengah sadar, jadi Kagesada membawanya ke rumah untuk mencari. Seperti yang diduga, persis seperti prediksi Tutin. Buku merah itu dengan mudah ditemukan oleh Kagesada. Apa ini? Buku catatan kosong. Tindakan selanjutnya akan membunuhnya. Dan Wang Qinhan. Kagesada akhirnya pergi. Nanti, Tutin mengeluarkan granat yang disembunyikan di bawah balkon. Dia mengikatnya dengan Wang Qinhan untuk menggunakan dia sebagai sandera. Setelah masuk ke mobil Kim Hai, memerintahkannya untuk pergi ke lokasi yang ditentukan Tutin. Tapi Kim Hai ingin membunuhnya. Tuan Kim, jangan salahkan saya dalam perjalanan ke Huangquan. Biarkan dia tinggal. Shanghai akan memiliki pengkhianat lain.